Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung. Kita akan lanjutkan kajian-kajian komunikasi keluarga. Tema kali ini kita akan berbicara tentang strategi komunikasi keluarga dalam menghadapi stres dan krisis. Keluarga sebagai unit sosial primer memegang peranan krusial dalam pembentukan individu dan stabilitas masyarakat. Namun, dinamika internal dan interaksi dengan lingkungan eksternal seringkali menghadirkan berbagai tantangan yang memicu stres dan bahkan krisis. Nah, kemampuan keluarga untuk menavigasi tantangan ini sangat bergantung pada kualitas komunikasi di antara anggotanya. Tema komunikasi keluarga dalam menghadapi krisis menjadi semakin relevan, mengingat kompleksitas kehidupan modern dan meningkatnya berbagai tekanan yang dihadapi keluarga di seluruh dunia. Nah, bagaimana memahami krisis keluarga? Krisis keluarga merupakan suatu kondisi disorganisasi yang timbul ketika keluarga menghadapi peristiwa atau transisi yang signifikan dan tidak dapat diatasi dengan pola interaksi dan sumber daya yang biasa mereka gunakan, sehingga krisis keluarga mengganggu keseimbangan keluarga dan menuntut adanya perubahan adaptif. Fenomena krisis dalam keluarga bersifat universal, terjadi dimanapun, dan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Resiliensi keluarga. Komunikasi yang efektif di dalam keluarga diidentifikasi sebagai salah satu fondasi utama resiliensi keluarga. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan empatik memungkinkan anggota keluarga untuk berbagi beban emosional. Nah, stres keluarga adalah kondisi ketidakmampuan antara tuntutan yang dirasakan oleh keluarga dan kemampuan keluarga untuk memenuhi tuntutan tersebut. Stres bisa bersifat akut atau jangka pendek maupun kronis berkepanjangan dan dapat berasal dari berbagai sumber. Dalam konteks keluarga, stres yang dialami satu anggota keluarga seringkali berdampak pada seluruh sistem keluarga. Lazarus dan Folkman menekankan bahwa stres dipengaruhi oleh penilaian kognitif individu terhadap situasi dan sumber daya yang dimilikinya. Nah, lalu apa sumber-sumber stres di dalam keluarga? Pertama, stresor ekonomi. Kesulitan finansial merupakan sumber stres utama bagi banyak keluarga. Penelitian oleh Deu dan Xiao menunjukkan bahwa kesulitan keuangan secara signifikan memprediksi tingkat stres dan konflik dalam perkawinan. Kemudian yang kedua adalah stresor relasional. Konflik interpersonal di antara anggota keluarga, terutama antara pasangan, merupakan sumber stres yang umum. Studi longitudinal oleh Carney dan Bradbury menemukan bahwa pola komunikasi atau pola interaksi negatif selama diskusi konflik memprediksi penurunan kepuasan perkawinan. Kemudian yang ketiga, stresor perkembangan. Setiap tahapan dalam siklus kehidupan keluarga membawa tantangan dan potensi stres. Penelitian tentang transisi menjadi orang tua menunjukkan peningkatan stres dan perubahan dalam dinamika hubungan pasangan dibanding saat masih single misalkan, begitu. Kemudian yang keempat, stresor kesehatan. Penyakit fisik atau mental yang diderita oleh anggota keluarga dapat menjadi sumber stres yang besar bagi seluruh sistem juga anggota keluarga. Nah, teori resiliensi keluarga salah satu bagian dari coping
stres dan krisis di dalam keluarga, pertama menekankan sistem keyakinan. Jadi apapun masalah, apapun krisis, itu memberikan makna positif bagi para anggota keluarganya. Kemudian yang kedua ada pola organisasi, fleksibilitas di dalam peran dan tanggung jawab. Misalkan suaminya tiba-tiba berhenti kerja karena perusahaannya pailit misalkan. Kemudian istrinya memainkan peran produktif, lalu suaminya mengurus peran-peran domestik. Maka adalah sesuatu yang baik untuk mengatasi stres. Kemudian yang ketiga, proses komunikasi, kejelasan informasi dan ekspresi emosi yang itu harus saling menolong juga saling menguatkan. Oleh karena itulah teori resiliensi keluarga berfokus pada kekuatan dan kapasitas inheren keluarga untuk mengatasi kesulitan dan bangkit kembali. Keluarga yang menghadapi penyakit kronis, misalkan pada anaknya, mungkin menemukan makna dalam pengalaman ini dengan memperkuat ikatan keluarga dan mengembangkan rasa syukur. Nah, lalu bagaimana strategi komunikasi untuk pemulihan krisis? Pertama, mendengarkan aktif dan empati. Memberikan perhatian penuh saat anggota keluarga berbicara, mencoba memahami perspektif dan perasaan mereka, serta menunjukkan empati dapat memperkuat ikatan emosional dan menciptakan rasa dukungan. Lalu kedua, komunikasi terbuka dan jujur. Berbagi informasi secara transparan dan jujur membantu mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan di antara anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, ekspresi emosi yang sehat. Menciptakan ruang yang aman bagi anggota keluarga untuk mengungkapkan emosi mereka secara konstruktif tanpa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang keempat adalah pemecahan masalah secara kolaboratif. Melibatkan seluruh anggota keluarga yang relevan dalam proses mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan kemudian membuat keputusan bersama. Nah, di dalam Islam merujuk pada pandangan sufistik, bagaimana cara mengatasi stres dan krisis dalam keluarga. Pertama adalah cinta dan kasih sayang, mahabbah warahmah, menjadi fondasi utama dalam komunikasi Islam, komunikasi keluarga Islam. Cinta karena Allah yang tertanam di hati akan terpancar dalam setiap interaksi yang penuh dengan kasih sayang dan kepedulian. Yang kedua, mendengarkan dengan hati, sama'al qalbi, melibatkan kehadiran jiwa secara utuh, kemampuan untuk merasakan emosi yang tersembunyi di balik kata-kata, dan upaya untuk memahami perspektif anggota keluarga yang lain. Kemudian ketiga, berbicara dengan hikmah, qaulan sadida walayina, adalah komunikasi yang bijak, jujur, disampaikan dengan penuh kelembutan, sebagai kunci untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi yang konstruktif terhadap masalah yang dihadapi oleh keluarga. Nah, prinsip sufi dalam komunikasi keluarga pertama adalah saling memaafkan. Memaafkan dalam pandangan sufi bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah proses pembersihan hati dari dendam dan kebencian. Ini adalah sebuah langkah penting di dalam perjalanan spiritual. Yang kedua, musyawarah dan kesepakatan atau syuro, melibatkan seluruh anggota keluarga dalam mencari solusi, mendengarkan setiap pendapat dengan terbuka, dan mencari kesepakatan yang adil dan bijaksana. Ketiga, berprasangka baik atau husnuzon. Para sufi mengajarkan pentingnya menjauhkan diri dari pikiran-pikiran negatif dan berusaha mencari alasan yang baik di balik setiap tindakan atau perkataan anggota keluarga. Kemudian yang keempat, menghadirkan Allah, zikrullah, mengingat Allah dalam setiap interaksi, menjadikan komunikasi sebagai ibadah, dan senantiasa memohon pertolongannya.
dalam menghadapi krisis adalah esensi dari ajaran Sufi. Krisis sebagai momentum spiritual, sebagai ujian, ya. Krisis sebagai bagian yang tak terhindarkan dari sunatullah, sebuah ujian yang Allah hadirkan untuk menguji keteguhan iman. Krisis juga sebagai introspeksi atau muhasabah, meninjau kembali relasi dalam keluarga dan mengoreksi kesalahan yang mungkin telah diperbuat, yang itu menjadikan krisis, stres, juga konflik. Kemudian hikmah atau wisdom, menemukan makna dan pelajaran di balik setiap kesulitan yang dihadapi. Kemudian terakhir adalah pendekatan diri atau takorrub, krisis sebagai momentum emas untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Kholik. Demikian, mari kita diskusikan agar bagaimana menangani krisis dan stres dalam perspektif komunikasi menjadi lebih komprehensif.